Oke, jadi di sini kami dari kelompok 4 kelas Manajemen Operasi Jasa minggu ke-7 TM7 akan membahas chapter ke-7 yang berjudul chapter 7 Supporting Facility and Process Flows. Nah, jadi di chapter 7 ini kita akan membahas gimana lingkungan fisik bisa membentuk persepsi dan perilaku dari pelanggan, desain fasilitas yang mendukung proses layanan, hingga bagaimana alur proses dirancang agar lebih efisien. Oke, yang pertama di sini saya mau membahas environmental psychology and orientation. Jadi ini adalah proses awal ketika seseorang masuk ke suatu tempat dan mencoba memahami lingkungannya. Orientasi yang baik ini dapat membantu pelanggan merasa nyaman, tidak bingung, dan tidak cemas. Nah, yang mana jika petunjuknya tidak jelas, pelanggan bisa merasa kehilangan arah. Yang mana cara meningkatkan orientasi ini harus mendesain fasilitas yang mudah dipahami, seperti layout yang jelas dan penggunaan tanda atau petunjuk seperti peta untuk menjelaskan di mana pelanggan ini sedang berada, dan penataan ruang yang memungkinkan pelanggan melihat area secara keseluruhan. Materi selanjutnya ada servicescapes. Ini adalah lingkungan fisik tempat layanan diberikan, misalnya di restoran, hotel, atau di website. Yang mana lingkungan ini mempengaruhi perilaku pelanggan, perilaku karyawan, dan persepsi terhadap kualitas dari layanan yang diberikan. Jadi servicescape berdasarkan kompleksitas dan interaksi, ada self-service, pelanggan sendiri, contohnya kayak ATM. Ada juga interpersonal service, interaksi pelanggan dan karyawan, contohnya seperti di restoran dan di hotel. Ada juga remote service, ini layanan tanpa kehadiran pelanggan, contohnya seperti call center. Materi selanjutnya, behaviors in servicescapes, jadi perilaku dalam lingkungan layanan, yang mana lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi bagaimana pelanggan dan karyawan berpikir, merasa, dan bertindak. Fasilitas ini bisa berkomunikasi tanpa kata-kata, misalnya desain yang modern itu kan berkesan profesional, tempat yang nyaman ini bisa membuat pelanggan itu betah. Yang mana di sini ada dua jenis respon utama dari behavior in servicescapes. Ini ada approach behavior. Ini pelanggan akan merasa mau kembali lagi, mau berinteraksi dan mau membeli. Ada juga avoidance behavior, ini menghindari. Jadi pelanggan merasa ingin cepat pergi, tidak nyaman, dan tidak ingin kembali. Nah, intinya desain ini, lingkungan ini bisa membuat pelanggan betah atau justru tidak betah. Materi selanjutnya, environmental dimension of servicescape. Jadi ada 3 dimensi utama. Yang pertama, ambient condition. Ini kondisi lingkungan seperti suhu, pencahayaan, suara, dan musik. Ada juga spatial layout and functionality, jadi mana tata letak ruang dan fungsi peralatan ini sangat berpengaruh, yang mana harus memudahkan aktivitas pelanggan dan karyawan. Dimensi yang ketiga ada sign, symbols, dan artifacts. Ini memberikan informasi dan membentuk persepsi, seperti kayak misalnya ada sign no smoking, berarti kan itu aturan dilarang untuk merokok di situ. Materi selanjutnya, facility design. Jadi, desain fasilitas ini adalah bagian penting dalam operasional layanan, yang mana berpengaruh langsung kepada kenyamanan pelanggan, efisiensi kerja karyawan, dan kualitas dari layanan yang akan diberikan. Contohnya, rumah sakit dengan layout baik ini mempercepat pelayanan, dan restoran dengan ventilasi yang buruk tentu pelanggan akan menjadi tidak nyaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain fasilitas ini ada seperti fleksibilitas, keamanan, estetika, dan lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang Service Facility Design, Key Consideration. Nah, dalam merancang service organisasi, desain fasilitas tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi dan pengalaman pelanggan. Setiap aspek desain harus selaras dengan tujuan layanan, kondisi lingkungan, serta kebutuhan masa depan. Nah, pertama, Nature and Objective of Service Organization. Nature and Objective Service of Organization menunjukkan bahwa karakter utama layanan menentukan bagaimana fasilitas dirancang. Misalnya, rumah sakit, bank, atau restoran yang memiliki kebutuhan desain yang berbeda sesuai fungsi utamanya. Selain itu, desain juga dapat menciptakan identitas dan persepsi tertentu di mata pelanggan, seperti melalui tampilan eksterior atau suasana yang ditampilkan. Selanjutnya ada Land Availability and Space Requirements.
Nah, ini tuh menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk dan kapasitas fasilitas. Ketersediaan lahan seringkali dibatasi oleh biaya, regulasi zoning, serta kondisi geografis. Di area urban, keterbatasan lahan mendorong organisasi untuk lebih kreatif, misalnya dengan memanfaatkan ruang vertikal. Sementara itu, di area suburban atau rural, lahan yang lebih luas memberikan fleksibilitas lebih, namun tetap harus mempertimbangkan regulasi serta kebutuhan inflasi masa depan. Selain itu, flexibility merupakan elemen kunci dari desain fasilitas. Organisasi layanan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan permintaan dan perkembangan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, fasilitas sebaiknya dirancang untuk mendukung ekspansi dan modifikasi layanan atau perubahan operasional di masa depan. Nah, kurangnya fleksibilitas dapat menyebabkan inefisiensi seperti yang terlihat pada beberapa bandara yang tidak mampu mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang atau perubahan sistem penerbangan. Kemudian yang terakhir adalah aspek security. Nah, aspek security menjadi semakin penting dalam desain fasilitas modern. Nah, sistem keamanan tidak hanya melindungi aset, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pengguna layanan. Nah, penerapan teknologi seperti scanner kamera, pengawas, hingga sistem identifikasi digital menunjukkan bahwa keamanan telah menjadi bagian integral dari desain fasilitas itu sendiri. Selain itu, ada elemen fisik seperti pagar, pembatas, dan tata letak ruang juga berperan dalam mendukung keamanan. Lalu ada lagi aesthetic factors yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman pelanggan secara signifikan. Desain yang rapi, nyaman, dan menarik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta menciptakan kesan profesional. Sebaliknya, desain yang kurang memperhatikan estetika dapat menurunkan kualitas pengalaman layanan. Oleh karena itu, aspek estetika tidak hanya bersifat tambahan, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menciptakan nilai secara keseluruhan. Bagian selanjutnya adalah proses analysis. Dalam manajemen operasi jasa, analisis proses adalah langkah fundamental di mana kita membedah bagaimana sebuah layanan diciptakan dan diberikan kepada pelanggan dari awal hingga akhir. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan bottleneck atau titik kemacetan serta mengukur tingkat efisiensi seperti waktu siklus pelayanan dan kapasitas maksimal fasilitas. Terkait erat dengan analisis ini, terdapat beberapa types of processes atau jenis proses jasa. Fitzsimmons mengkategorikannya berdasarkan tingkat volume dan kustomisasi layanan. Yang pertama ada project, layanan yang sangat spesifik dan unik untuk satu klien. Dan ini biasanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama, contoh konsultasi arsitektur gedung dan lain-lain. Yang kedua ada job shop atau layanan yang disesuaikan dengan pesanan pelanggan tapi alurnya bisa berbeda-beda. Contohnya itu perawatan medis di rumah sakit. Yang ketiga ada batch, yaitu layanan yang diberikan kepada sekelompok pelanggan secara bersamaan dengan contoh penerbangan maskapai atau kelas kuliah. Yang keempat ada flow atau continuous, yaitu layanan yang sangat terstandarisasi, bervolume tinggi dan mengalir begitu saja tanpa putus. Dengan contoh proses cuci mobil otomatis atau kafetaria prasmanan. Lalu bagaimana cara kita menganalisis proses agar lebih mudah dipahami? Jawabannya menggunakan alat bantu visual. Alat yang pertama adalah flow charting atau pembuatan bagian alur. Ini adalah pemetaan langkah demi langkah dari sebuah proses menggunakan simbol-simbol standar internasional. Misalnya, kita menggunakan simbol kotak untuk sebuah aktivitas atau operasi. Simbol belah ketupat itu untuk titik keputusan dan segitiga terbalik itu untuk menunjukkan waktu tunggu atau antrian. Nah, dengan flowchart, manajer bisa langsung melihat secara visual mana langkah yang terlalu berbelit-belit atau berlebihan. Alat visual kedua adalah Gantt chart. Kalau flowchart berfokus pada alur kerja, tapi kalau Gantt chart itu berfokus pada penjadwalan dan waktu. Jadi ini adalah grafik batang horizontal yang memetakan aktivitas proyek terhadap garis waktu. Lewat alat ini kita bisa memantau kapan sebuah tugas harus dimulai dan kapan harus selesai. Serta juga tugas-tugas apa saja yang bisa dikerjakan secara bersamaan agar keseluruhan proyek itu selesai lebih cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terminologi. Dalam menganalisis sebuah proses jasa, terdapat terminologi kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu ada cycle time atau CT, yaitu sebuah waktu rata-rata untuk menyelesaikan satu unit aktivitas tertentu. Misalnya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk survei properti adalah 90 menit. Selanjutnya adalah bottleneck, di mana operasi atau langkah dalam proses yang membatasi output keseluruhan. Ini adalah aktivitas dengan cycle time panjang
Dalam contohnya adalah jasa hipotek, survei properti yang memakan waktu 90 menit adalah bottleneck-nya karena menentukan kecepatan penyelesaian seluruh aplikasi. Selanjutnya adalah throughput time, yaitu waktu total yang dihabiskan oleh satu unit jasa, misalnya satu pelanggan atau satu dokumen, dari awal hingga akhir proses, termasuk waktu menunggu dan waktu pemrosesan. Selanjutnya adalah capacity, yaitu output maksimum yang bisa dihasilkan sistem dalam satu periode terwaktu. Jika bottleneck membutuhkan waktu 90 menit, maka kapasitas sistem adalah 1 unit per 90 menit. Selanjutnya adalah direct labor utilization, yaitu ukuran sejauh mana tenaga kerja digunakan secara produktif dibandingkan dengan total waktu yang tersedia. Memasuki ke ringkasan case 7.3 yaitu Esquire Department Store. Nah, kasus ini berpusat pada tantangan facility layout atau tata letak fasilitas. Esquire adalah sebuah department store atau toko serba yang sedang mengevaluasi kembali alur pergerakan pelanggan dan penempatan departemen-departemen di dalam gedungnya. Nah, kasus ini menantang kita sebagai analisis untuk menyusun tata letak berbagai area seperti kosmetik, pakaian wanita, sepatu, hingga kafeteria ke dalam format grid atau blok-blok area. Inti dari penyelesaian kasus Esquire ini adalah tata letak fasilitas tidak hanya semena-mena soal estetika, melainkan strategi bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dan customer flow. Misalnya, departemen yang memancing pembelian impulsif seperti parfum atau aksesoris wanita itu harus diletakkan di pintu masuk atau area dengan lalu lalang tertinggi. Sedangkan departemen tujuan atau destination goods seperti perabotan rumah tangga yang mana pelanggan pasti akan mencarinya meskipun lokasinya jauh, itu bisa diletakkan di sudut belakang atau di lantai paling atas. Nah, penataan yang logis ini akan mengurangi kebingungan pelanggan dan mendorong terjadinya pembelian lintas departemen atau cross selling. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kasus 7.3 yaitu Esquire Department Store. Yang pertanyaan adalah gunakan logika craft atau CRAFT untuk mengembangkan sebuah layout yang akan memaksimalkan waktu pelanggan di dalam toko. Di sini saya akan menjawab secara sederhana. Jadi untuk memaksimalkannya itu untuk mengubah tata letak agar pelanggan berjalan sejauh mungkin. Nah, strateginya yang pertama itu bisa pisahkan departemen populer. Jadi departemen yang memiliki aliran pengunjung tinggi seperti kosmetik, pakaian wanita, dan elektronik harus diletakkan saling jauhan atau di sudut-sudut toko yang berbeda. Yang kedua yaitu jauhkan dari pintu masuk. Departemen yang paling sering dicari adalah dari pelanggan diletakkan di paling bagian belakang toko. Nah, tujuannya adalah dengan memaksa pelanggan jalan lebih jauh, mereka akan melewati lebih banyak pajangan barang lain yang diharapkan dapat meningkatkan belanja impulsif atau belanja yang tidak direncanakan oleh pelanggan tersebut. Nah, jadi tata letak yang baru harus mendapatkan departemen dengan aliran besar pada jarak yang paling maksimal satu sama lain. Oke, lanjut ke case nomor 2. Pertanyaannya, ini meminta berapa persen peningkatan waktu pelanggan di dalam toko setelah layout itu diubah. Nah, jadi penerapan layout baru yang diusulkan ini mampu meningkatkan waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam toko dengan pengaturan ulang posisi departemen yang membuat pelanggan harus melewati lebih banyak area. Mereka menjadi lebih terdorong untuk menjelajahi toko secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan pelanggan tidak hanya fokus pada satu tujuan, tetapi juga melihat produk-produk lain yang sebelumnya mungkin terlewat. Jadi kelihatan di situ karena kan desainnya layoutnya berubah. Nah, yang dimana berdasarkan hasil analisis, perubahan layout tersebut menghasilkan peningkatan waktu kunjungan pelanggan sekitar 10-15% dibandingkan dengan layout sebelumnya, yang dimana peningkatan ini menunjukkan bahwa desain tata letak yang lebih strategis dapat secara efektif memperpanjang durasi dari kunjungan pelanggan yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penjualan melalui pembelian tambahan atau impulsive buying. Oke, di case ini, saya akan membahas pertanyaan nomor 3 yaitu what other consumer behavior concept should be considered in the relative location of departments.
Nah, selain mempertimbangkan flow antara departemen, terhadap beberapa konsep perilaku konsumen yang penting dalam menentukan lokasi relatif antara departemen dan sebuah toko. Pertama, impulse buying behavior menjadi faktor utama. Produk-produk dengan kecenderungan pembelian impulsif sebaiknya ditempatkan di daerah dengan traffic tinggi atau di jalur utama pergerakan konsumen. Dengan demikian, pelanggan akan lebih mudah terpapar produk tersebut meskipun awalnya tidak berniat membeli. 2. Customer exposure and browsing behavior juga perlu diperhatikan. Tata letak yang memaksa atau mendorong pelanggan untuk melewati lebih banyak area toko dapat meningkatkan kemungkinan pembelian tambahan. Oleh karena itu, penempatan departemen sebaiknya dirancang untuk memperpanjang jalur perjalanan pelanggan dalam toko. Ketiga, complementary product placement penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus penjualan. Produk atau departemen yang berkaitan sebaiknya ditempatkan berdekatan agar memudahkan konsumen, misalnya pakaian atau aksesori dan sepatu. Nah, keempat ada customer confidence and navigation juga harus menjadi pertimbangan. Meskipun meningkatkan exposure paling penting, tata letak yang terlalu rumit dapat membuat pelanggan merasa frustasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara eksplorasi dan kemudahan navigasi sangat diperlukan. Kelima adalah shopping purpose. Ya, shopping purpose ini mempengaruhi bagaimana pelanggan bergerak dalam toko. Pelanggan dengan tujuan spesifik cenderung menginginkan akses cepat sehingga produk kebutuhan utama sebaliknya tetap mudah ditemukan. Terakhir, store atmosphere and perception. Nah, store atmosphere and perception ini turut mempengaruhi perilaku konsumen. Penempatan departemen tertentu dapat membentuk persepsi kualitas kenyamanan atau eksklusivitas toko sehingga perlu disesuaikan dengan positioning yang diinginkan.